Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3050. Wow, suara air menggema di langit, diikuti riak yang berubah menjadi gelombang besar, menderu langsung ke arah mereka. Bas! King Hua mengangkat tangan kosongnya, dan lonceng desolate kuno bersinar dengan suara berdengung di genggamannya. Di bawah riak-riak itu, ia menyerbu ke arah objek reinkarnasi. Ini, mengapa aku merasakan aura desolate kuno? Gu Huang, mantan anak ajaib alam Tiangeng, bangkit dari awal yang sederhana hingga mencapai puncak yang luar biasa. Levelnya saat ini tak terkira. Bahkan Lin Yan tidak bisa mengerahkan kekuatan batinnya, tapi King Hua bisa. Banyak individu kuat tercengang dan terkesima. Bang! Detik berikutnya, sebuah raungan bergema di antara langit dan bumi, dan kekuatan objek reinkarnasi itu dilawan. Sebuah tangan kosong, yang dipenuhi kekuatan tak terbatas, menghantam praktisi reinkarnasi setengah langkah itu dengan keras. Dengan raungan, praktisi reinkarnasi setengah langkah dari klan es itu terhempas dari langit. Debu beterbangan dari tanah, dan tanah bergetar. Semua orang fokus, dan langsung melihat tubuh kultivator reinkarnasi setengah langkah klan es tergeletak di tanah, darah mengucur deras. Gul, banyak kultivator menelan ludah dalam diam. Apakah ini permaisuri terkuat dalam 100.000 tahun? Hanya hantu biasa yang mampu menindas seorang kultivator reinkarnasi setengah langkah. Dia menggunakan kekuatan artefak reinkarnasi. Kau! Di tanah, kultivator reinkarnasi setengah langkah klan es berjuang untuk berdiri. Jika artefak reinkarnasi klan esku dibuka, kau tak akan pernah bisa mengalahkanku. Ujar kultivator reinkarnasi setengah langkah. Tidak ada kata jika di dunia ini. Jika ada, mungkin itu akan terjadi, jika aku benar-benar di sini, maka bahkan jika kau menggunakan senjata reinkarnasi, apa bedanya? King Hua memulai, dan kemudian aura lain turun. Riak-riak di air mengandung niat membunuh. Seperti air terjun yang mengalir deras dari langit ke-9, ia bergemuruh turun, langsung menuju kultivator reinkarnasi setengah langkah. Merasakan kekuatan ini, praktisi reinkarnasi setengah langkah dari klan es meraung, mencoba mengaktifkan objek reinkarnasi sekali lagi. Sayangnya, serangan King Hua terlalu cepat. Kekuatan air telah menghantamnya. Dengan bunyi gedebuk, tanah bergetar, dan tulang-tulang praktisi reinkarnasi setengah langkah dari klan es retak, lalu seluruh auranya lenyap. Sebuah fenomena aneh telah muncul di atas langit. Praktisi reinkarnasi setengah langkah dari klan es ini juga telah jatuh. King Hua kemudian menatap pelayan tua dari guru sekte darah, dan tatapannya mengirimkan getaran ke seluruh tubuhnya. Darahnya mendidih, dan ia ingin memaksimalkan kekuatannya. Namun King Hua tiba, berdiri 100 meter jauhnya. Bahkan pada jarak ini, darah pelayan tua itu hampir membeku, kekuatannya tak tergerak, dan meridiannya tersumbat. Bahkan sebelum ia sempat bergerak, tekanan yang luar biasa telah memenuhi pelayan tua itu dengan ketakutan yang luar biasa. Boom! Detik berikutnya, ekspresi King Hua mengembun, dan dua sinar cahaya melesat keluar, menembus tubuh pelayan tua itu secara langsung, menghancurkan organ-organ dalamnya. Ini mengejutkan semua kultivator di dunia. Seberapa kuat King Hua? Dalam satu gerakan, ia membunuh dua kultivator reinkarnasi setengah langkah. Sikap Ling Qi agak mirip dengan King Hua. Pada saat ini, Zhu Tiandi berbicara dengan lembut. Ia sudah tak perlu menyerang lagi untuk meredam riak energi di sini. King Hua saja sudah cukup. Saat kata-katanya jatuh, banyak kultivator memandang, hati mereka terpukau. Wajah kedua wanita itu memang sedikit mirip. Tetapi mereka juga memiliki perbedaan. Ling Qi memiliki sentuhan spiritualitas. King Hua, di sisi lain, memiliki aura seorang ratu. Setelah membunuh dua kultivator reinkarnasi setengah langkah secara berurutan, King Hua dengan santai melemparkan tubuh mereka, bersama dengan sisa-sisa kaisar surgawi dan kultivator reinkarnasi setengah langkah yang sebelumnya terbunuh. King Hua, apa yang kau lakukan? Banyak yang terkesiap kaget. Wow, King Hua fokus, menatap Lin Yan, aku akan meminjamkanmu api surgawiku. Oke, Lin Yan mengangguk tanpa ragu, melepaskan 8 sinar api surgawi langsung ke arah King Hua. Ekspresi King Hua tetap tidak berubah, dan dengan jentikan jarinya, 8 sinar api surgawi menyelimuti lonceng kuno desolate, dan sisa-sisa kultivator reinkarnasi setengah langkah segera memasuki lonceng. King Hua mengendalikan segalanya, melepaskan kekuatannya yang luar biasa. Apakah wujud aslinya benar-benar hanya pada tahap reinkarnasi setengah langkah?
Mungkinkah dia sudah mencapai tahap kuasi reinkarnasi? Banyak tokoh kuat mengerutkan kening tak percaya. Aura serangan King Hua kini bahkan lebih mencengangkan daripada sebelumnya. Ini hanyalah ilusi. Api surgawi yang membara dapat membakar langit dan bumi, tetapi juga dapat menempa senjata dan harta karun. Lin Yan kini sepenuhnya mengerti apa yang sedang dilakukan King Hua. Di bawah kobaran api, rune pada tubuh reinkarnasi setengah langkah dan kaisar surgawi langsung hancur. Kekuatan di dalamnya melekat langsung pada lonceng kuno yang sunyi, membuatnya berkilauan dengan tanda-tanda kuno. Tubuh kalian tidak layak untuk memurnikan lonceng ini, seru King Hua, lalu melemparkan tubuh reinkarnasi setengah langkah dan kaisar surgawi ke bawah seperti sampah, menguras kekuatan mereka. Tubuh reinkarnasi setengah langkah dan kaisar surgawi bagaikan harta karun yang berharga. Namun setelah penyerapan ini, mereka langsung kehilangan kekuatan, tulang-tulang mereka retak dan remuk, kekuatan mereka lenyap. Beberapa saat kemudian, lonceng kuno yang sunyi semakin tua, auranya semakin pekat. Aku harus membawa lonceng ini kembali, kata King Hua sambil menatap Lin Yan. Lonceng ini tak lagi berguna bagi Lin Yan. Lonceng ini hanyalah sarana penghubungnya dengan Pulau Samsara. Kini, Lin Yan bisa merasakan aura Gu Hua, Yuan Kuei, King Xuan, dan King Hua yang semakin stabil, yang semuanya semakin selaras dengan aura alam Tiangen. Ini berarti kepulangan mereka sudah dekat. Karena itu, lonceng ini semakin tak berguna bagi Lin Yan. Oke, Lin Yan mengangguk. Meskipun lonceng itu berada di alam Tiangen dan Pulau Samsara tersegel, permintaan King Hua pasti menyarankan metode untuk membawanya kembali. Sudah kuduga, gumam Yao Huan, berkonsentrasi. Di kehampaan yang jauh, Kaisar Matahari Spiritual, Kaisar Klan Guntur, dan yang lainnya tidak terkejut. King Hua dan Gu Huang tidak berasal dari era yang sama, dan bahkan belum pernah bertemu satu sama lain, namun King Hua selalu mengikuti jejak Gu Huang. Lonceng Gu Huang ini ditinggalkan oleh Gu Huang. Mungkin hanya King Hua yang bisa melepaskan auranya. Hari ini, King Hua mengerahkan kekuatannya untuk membuat lonceng itu semakin kuat. Mungkin dia juga ingin lonceng itu bertahan selamanya dan menjadi abadi. Waktu kita habis, kata King Hua sambil menatap Lin Yan. Pada saat ini, tubuh Gu Hua, Yuan Kuei, dan yang lainnya juga mulai bergetar, dan bayangan mereka perlahan menjadi transparan. Pada saat ini, King Hua menatap ke kejauhan, ketika umat manusia menghadapi bencana ini, berapa banyak orang dari klan kuno yang berdiri. Kalian sedang menonton di kehampaan. Apakah kalian benar-benar berpikir itu adalah pekerjaan umat manusia? Ketika aku kembali dalam wujud asliku, aku akan mengubah situasi dan membiarkan klan kuno kalian sepenuhnya mengubah dinasti.